Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohimah, saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata penerapan modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Di sini akan membahas mengenai yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang keempat, foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi. Yang kelima, testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang dilakukan. Sebelum mempelajari modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan masih terpusat pada guru. Saya juga melakukan pembelajaran tanpa melihat karakteristik dan kodrat anak, sehingga murid menjadi tidak aktif dan cepat bosan dalam pembelajaran. Saya juga beranggapan bahwa pendidikan hanya proses mentransfer ilmu. Selama mengikuti kegiatan, saya belajar banyak hal mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengenai makna dan tujuan pendidikan sesungguhnya, sehingga saya dapat memperbaiki pemikiran dan pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Pemahaman saya mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yaitu, pendidikan adalah menuntun kodrat anak. Lalu, pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, pendidikan harus dapat mengembangkan bakat, minat, dan karakter murid. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas yaitu, saya merasa sangat senang karena dapat melakukan pendidikan atau pembelajaran dan pembiasaan yang menerapkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga sempat muncul sedikit rasa kekhawatiran akan proses penerapan pembelajaran dan pembiasaan, apakah sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau belum. Saya juga merasakan ketenangan karena telah melakukan perubahan yaitu mewujudkan pendidikan, pembelajaran dan pembiasaan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ide dan gagasan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yaitu mengubah pembelajaran dari yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid dengan menerapkan kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Lalu, melakukan pembiasaan baik yang menuntun tumbuh kembangnya karakter murid. Praktik baik. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik yang saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran yang terpusat pada murid. Melaksanakan pembelajaran yang menggali kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani pada diri murid. Melakukan pembiasaan baik untuk menuntun tumbuh kembang karakter murid. Foto bercerita. Sebelum melakukan aksi praktik baik, saya melakukan perencanaan. Saya menyusun perangkat pembelajaran, lalu melakukan diskusi dengan teman sejawat. Pada saat pelaksanaan, saya mengajak murid-murid saya untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Lalu, saya lanjutkan dengan melakukan apersepsi materi sebelumnya. Saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Lalu, dilanjutkan dengan pemahaman materi dengan mengerjakan LKPD yang saya bagikan. Setelah itu, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas. Setelah itu, saya memberikan penguatan materi atas hasil diskusi kelompok mereka. Setelah itu, saya mengajak mereka untuk melakukan refleksi atas apa yang mereka lakukan hari ini. Untuk merilekskan pikiran, saya mengajak mereka untuk melakukan ice breaking. Lalu, saya menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi untuk tetap terus semangat belajar kepada murid. Pembiasaan-pembiasaan baik yang saya lakukan di sekolah yaitu pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, sholat zuhur berjamaah, gotong royong membersihkan kelas. Senam sehat bersama pada saat Jumat sehat. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah pada Jumat bersih. Setelah saya melakukan praktik baik tersebut, maka saya harus melakukan refleksi mengenai apa saja yang menjadi tantangan dan mencari solusi agar pembelajaran dan pembiasaan baik berikutnya menjadi lebih optimal. Tantangannya adalah masih ada murid yang tidak aktif berdiskusi dengan temannya. Lalu, masih ada murid yang tidak mau maju ke depan untuk melakukan presentasi. Kemudian, masih ada murid yang tidak mengikuti pembiasaan baik di sekolah. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembimbingan individu. Kemudian, melatih keberanian murid untuk maju ke depan melakukan presentasi dengan melakukan kegiatan yang serupa secara rutin. Lalu, terus melakukan pembinaan dan pembiasaan secara rutin. Testimoni. Berikut adalah testimoni yang diberikan oleh rekan sejawat saya. Hajar Dewantara yang memperhatikan karakter
Berikut adalah testimoni yang diberikan oleh murid saya. Saya Maya Putri, murid dari kelas 7D. Saya sangat senang sekali belajar dengan Ibu Raima. Nah, kita diajarkan untuk berani mengeluarkan pendapat dan berdiskusi dengan kokoh. Sukses terus, Ibu. Demikianlah video pemaparan aksi nyata modul 1.1. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.